Oke, kembali lagi kita akan membahas soal OSN yang diprediksi itu akan keluar di 2024 ya. Yang pertama untuk yang IPS nih, perhatikan negara-negara berikut ini. Yang pertama Sri Lanka, Afghanistan, India, Sudan, dan Nepal. Kalau dilihat negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan itu ditujukan oleh nomor. Nah ini, biasanya ini ada di kelas 9 kurikulum 2013 ya. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5. Ya, jadi Asia Selatan. Kalau Asia Timur itu ada RRC, Korea ya. Kemudian Taiwan, Hong Kong. Kalau Asia Tenggara, Indonesia ya, ASEAN. Nah, itu ya. Kemudian nomor 2, Thailand, Indonesia, dan Vietnam merupakan negara produsen karet terbesar di dunia. Ya, getah karet bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu, nah ini biasanya di ekonomi berkelanjutan gitu ya, materinya. Jadi kalau dilihat dari silabus itu akan ada. Ya, sebagai bahan baku mesin itu bukan. Kemudian makanan ringan nggak mungkin karena karet nggak mungkin dimakan ya. Kemudian sebagai bahan baku pembuatan ban. Nah ini yang paling masuk akal. Kemudian berfungsi menyerap karbon dioksida di udara. Itu salah ya. Jadi benar jawabannya adalah C. Oke. Kemudian nomor 3. Nah ini sosiologi ya, kelas 7. Sistem perdagangan online melibatkan penyedia jasa online dengan para penjual yang mendaftar di website marketplace. Interaksi sosial ini termasuk ke dalam bentuk sistem perdagangan, akomodasi, kooptasi, joint venture, atau koalisi. Jadi jasa online dengan para penjual. Sudah pasti jawabannya adalah C. Ya. Kalau berkaitan dengan ekonomi itu biasanya joint venture, sama kayak Nestle gitu ya. Nestle juga dibeli. Nah, ini biasanya joint venture. Kalau koalisi itu biasanya partai, guys. Ya, akomodasi itu jembatan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya kan? Kalau kooptasi itu gabungan ya. Nomor 4, Kongres Pemuda yang pertama 30 April sampai 2 Mei 1926 bertujuan, ini kelas harusnya di PKN ya, kelas 8. Tapi di kelas 9 ya. Kemudian membentuk organisasi satu fusi. Fusi itu adalah penyebaran yang tadinya nyebar jadi satu gitu. Dari semua organisasi pemuda di daerah, ya kan? Menanamkan semangat kerjasama, ikrar pemuda Indonesia dengan Sumpah Pemuda, menanamkan kesadaran satu nasib, bangsa, satu adat, dan satu suku. Bukan ya? Jadi kalau misalnya ini pasti udah jawabannya adalah A. Jadi pandangan-pandangan kolot yang kedaerahan itu dihilangkan. Ingat ya. Terus kemudian kalau misalnya dengan Sumpah Pemuda itu Kongres Pemuda kedua. Ya. Ada Sumpah Pemuda yang dibacakan sama lagu Indonesia Raya oleh West Rudolf Supratman ya. Oke. Tuh, jawabannya A, benar ya. Kemudian 5, globalisasi tentunya akan memberikan dampak di setiap bidang kehidupan. Di bawah ini yang merupakan contoh upaya dalam menghadapi globalisasi bidang teknologi dan pendidikan adalah teknologi dan pendidikan. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi, kemudian smartphone untuk mengakses resep makanan, ini bukan ya. Kemudian mengakses internet hingga larut malam, ini salah. Pemanfaatan sosmed dari belahan bisnis online, oh itu ekonomi. Jadi kalau misalnya bidang teknologi dan pendidikan, ini pasti udah jawabannya adalah ini. Ya, tuh kunci jawabannya adalah A. Oke. Nomor 6, kenaikan harga BBM ya atau bahan bakar minyak mempengaruhi kenaikan berbagai tarif harga pokok masyarakat. Realitas tersebut dikaitkan dengan perubahan sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa ya, masyarakat mengalami perubahan kecil. Kenaikan harga BBM menimbulkan perubahan besar. Kenaikan harga pokok memicu perubahan evolusi. Kenaikan BBM membawa perubahan progres bagi masyarakat. Pasti jawabannya adalah B. Ya. Jadi perubahan besar atau yang ada kan perubahan itu ada yang kecil, ada yang besar, guys.
Ya, kemudian ada yang plan dan unplanned, direncanakan dan tidak direncanakan. Ya, kalau BBM itu kan mempengaruhi harga pokok, jadi dia besar. Kalau kecil itu misalnya gaya rambut, fashion yang tidak ada perubahan atau dampaknya buat masyarakat lingkungan sekitar, gitu ya. Kalau evolusi itu perubahan yang lambat. Kalau revolusi, nah itu yang cepat. Oke, ini materi kelas 9 semua ini. Mantap. Ya, 7. Peluang produk masyarakat Indonesia menembus pasar Indonesia sangat besar karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam, letak wisata strategis, masa internasional nih guys. Ya, kelas 9 lagi. Ada kemajuan di bidang ekonomi, pengetahuan dan teknologi, kemampuan melaksanakan efisiensi produk. Ini jawabannya pasti A. Ya, karena ngomongin tentang peluang. Kemudian pasar internasional. Oke. Kalau letak strategis itu memang ininya ya, itu mah ekonomi secara posisi silang ya. 8. Tokoh pendiri memaparkan konsep negara kesatuan. Kan ada persatuan dan kesatuan ya. Adalah Ki Hajar Dewantara tidak pernah ikut misalnya ya. Kemudian Trimurti juga, Cokro Aminoto tidak. Yang paling benar adalah the founding father ini, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ini the founding father, jadi bapak pendiri. Oke, udah pasti jawabannya adalah C. Ya, kalau misalnya di Naruto itu ada Hokage yang pertama. Nah ini Hokage-nya Indonesia adalah ini. Ya, tuh benar C. Kemudian 1944 Jepang mulai mendesak perang Asia Pasifik, memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, ini oleh Kunisaki Koiso. Jepang jadi memberikan janji bahwa Indonesia boleh merdeka. Oke, ini adalah D. Ya, mendapat dukungan rakyat dalam menghadapi sekutu. Kenapa? Karena Jepang di tanggal 6 dan tanggal 9 itu dihancurkan Jepang oleh bom Nagasaki dan Hiroshima. Jadi dia udah habis tuh. Ya, rakyatnya, kemudian prajuritnya udah habis. Makanya dia menarik simpati sekutu. Salah satunya adalah Indonesia dengan memberikan janji manis gara-gara Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian 10, masa ketika pemerintah UDS atau Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara disebut parlementer ya. Karena adanya kekosongan kekuasaan dari 45 sampai 50. Pasti jawabannya adalah A. Bukan demokrasi pemimpin, demokrasi Pancasila tidak, liberal apalagi. Jadi ini masih yang awal-awal. Jadi kata S ini adalah sementara. Karena masih terombang-ambing Indonesia setelah merdeka. Oke, nanti kita lanjut di part selanjutnya. Nantikan pembahasan soal OSN selanjutnya. Terima kasih.